Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, peserta didik SMP kelas 9, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam keadaan sehat walafiat. Meski di masa pandemi Covid, kita mesti tetap semangat belajar untuk memperkuat wawasan keilmuan kita, untuk memperkuat karakter dan kemampuan kita dalam menghadapi kehidupan di era modern ini. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, materi pada kesempatan hari ini adalah zakat fitrah dan zakat mal. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, sebelum kita memasuki materi tentang zakat fitrah dan zakat mal, mari kita renungkan narasi yang akan Pak Guru sampaikan. Wahai generasi muda muslim, mengertilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk rajin bekerja dan mencari nafkah agar kebutuhan hidup dapat dipenuhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjadi teladan yang nyata. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat rajin bekerja semenjak masih remaja. Beliau sangat mahir berternak, berdagang, dan bercocok tanam. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar kita tidak terbelenggu dengan harta dan gemerlap dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan bahwa gemerlap dunia ini hanya sementara dan tidak seberapa bila dibanding dengan nikmat di akhirat yang abadi. Oleh karena itu, ajaran Islam memerintahkan agar sebagian dari harta yang kita peroleh itu ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Sebagian dari harta itu harus dikeluarkan sebagai zakat. Hal ini juga mengandung maksud agar seorang muslim tidak terlalu cinta dengan harta dan lupa akhirat. Mereka dapat menggunakan harta yang dimiliki untuk kepentingan akhirat kelak. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, materi pada kesempatan hari ini adalah zakat fitrah, zakat mal. Perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal, orang-orang yang berhak menerima zakat, kemudian di akhir ada kesimpulan dan kuis. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kalau kita melihat gambar di layar bahwa ada dua tangan, yang satu di bawah, yang satu di atas. Kemudian ada dua pertanyaan. Apa yang kamu pikirkan setelah mengamati gambar tersebut? Kemudian yang kedua, carilah beberapa informasi mengenai ketentuan zakat. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kita memasuki materi tentang zakat fitrah. Pengertian dan hukum zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan.
Bagi orang yang telah balik dan mampu, wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, baik orang yang sudah besar maupun yang masih kecil, baik keluarga yang dekat maupun keluarga yang jauh. Hukum zakat fitrah dan besarannya. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan setiap orang adalah 1 so atau sekitar 2,5 sampai dengan 3,5 kilogram. Pembayaran zakat fitrah bisa berupa bahan makanan pokok atau diuangkan. Misalnya harga beras setiap 1 kilogram adalah Rp10.000. Jadi zakat yang harus dibayarkan sebesar Rp10.000 kali 2,5 kilogram. Jadi per orang Rp25.000. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Sa'id, ia berkata, kami mengeluarkan zakat fitrah 1 so dari makanan, 1 so dari gandum, 1 so kurma, 1 so susu kering, atau 1 so anggur kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat wajib dan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, orang yang masih hidup saat terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, atau anak yang lahir sebelum terbenam matahari di bulan Ramadan. Yang ketiga, orang tersebut mempunyai barang atau makanan pokok yang akan dizakatkan. Waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu-waktu untuk membayar zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal sampai hari penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu masuknya malam hari raya mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang ketiga, waktu yang lebih baik atau sunnah, yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah sholat hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang kelima, waktu haram, yaitu zakat fitrah dibayar setelah terbenam matahari pada hari pertama hari raya Idul Fitri. Manfaat zakat fitrah. Manfaat zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya. Yang kedua, dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak yang ada pada diri manusia. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sifat tolong-menolong dengan sesama umat Islam agar dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Yang keempat, dapat membiasakan diri untuk disiplin dalam melaksanakan semua perintah Allah dalam rangka membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela. Yang kelima, dapat menumbuhkan sifat kasih sayang yang tinggi terhadap sesama manusia. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, setelah kita belajar tentang materi zakat fitrah, coba ditulis soal yang ada dalam layar. Yang pertama, jelaskan pengertian zakat fitrah dan syarat wajib zakat fitrah. Yang kedua,
apa manfaat zakat fitrah? Silahkan dicatat soalnya, kemudian dikerjakan dalam buku catatan. Hasilnya ditunjukkan kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah masing-masing. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu zakat mal. Di sini kita akan belajar pengertian zakat mal, hukum dan syarat wajib zakat mal, kemudian jenis dan nisab zakat mal. Sekarang kita memasuki materi pengertian zakat mal. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan dari harta yang sudah mencapai nilai kewajiban atau sudah mencapai nisab. Zakat tersebut dikeluarkan setiap 1 tahun sekali dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hukum dan syarat-syarat wajib zakat mal. Hukum zakat mal. Dasar hukum diwajibkan zakat mal adalah firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Syarat-syarat wajib zakat. Syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka, bukan seorang hamba sahaya atau budak. Yang ketiga, balik dan berakal. Anak kecil dan orang gila walaupun memiliki harta yang mencapai nisab tidak wajib zakat. Yang keempat, harta yang dizakatkan harus milik pribadi. Barang pinjaman atau kredit tidak wajib dizakati. Yang kelima, cukup 1 nisab. Yang keenam, melebihi kebutuhan pokok pribadi dan keluarga. Yang ketujuh, tidak memiliki hutang. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, materi yang selanjutnya adalah jenis dan nisab zakat mal. Yang pertama, emas dan perak. Nisab emas adalah 20 miskol atau 20 dinar, sekitar kurang lebih 90 gram emas. Jika emas telah mencapai 20 dinar, besarnya zakat adalah 0,5 dinar atau 2,5%. 2,5% berasal dari perhitungan. Kemudian nisab perak adalah 200 dirham, sekitar 624 gram. Uang perak 200 dirham, zakatnya 5 dirham atau 2,5%. 2,5% berasal dari perhitungan. Yang kedua, zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan ketika barang dagangan mencapai nisab, yaitu paling sedikit nilai barang tersebut sama dengan harga kurang lebih 90 gram emas. Yang kedua, sudah berlalu masa 1 tahun sejak barang itu dimiliki pedagang. Kemudian barang itu betul-betul diniatkan untuk dijual, bukan untuk dipakai sendiri. Selanjutnya, barang dagangan itu dimiliki hasil dari usaha, bukan warisan atau hibah. Jenis zakat yang berikutnya adalah zakat hasil perkebunan. Besarnya zakat dari hasil perkebunan yang harus dikeluarkan adalah sebagaimana disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hasil perkebunan yang diairi dengan air hujan atau mata air atau air tanah, zakatnya 10% dari hasil yang dipanen.
Adapun yang menggunakan pengairan atau irigasi dan lain-lain, zakatnya 5%. Jenis zakat yang berikutnya adalah zakat profesi. Gaji atau upah kerja yang dibayar pada waktu yang telah ditetapkan dan biasanya dibayar pada setiap akhir bulan. Nisab dan yang dipakai adalah 560.000. Maka apabila diuangkan, besarnya nisab gaji atau upah adalah 90 kali 560.000, yaitu sekitar 50.400.000 rupiah. Yang berikutnya adalah nisab dan zakat unta. Ketika kita memiliki 5-9 unta, maka zakatnya 1 ekor kambing atau 1 ekor domba umur 2 tahun atau 1 tahun. Kemudian 10-14 unta, zakatnya 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Nisab 15 sampai dengan 19 unta, zakatnya 3 ekor kambing atau 3 ekor domba. 20 sampai 24 unta, zakatnya 4 ekor kambing atau 4 ekor domba. 25 sampai 35 unta, zakatnya 1 ekor anak unta usia 1 tahun lebih. Nisab 36 sampai dengan 45 unta, zakatnya 1 ekor anak unta usia 2 tahun lebih. Nisab 46 sampai 60 unta, zakatnya 1 ekor anak unta usia 3 tahun lebih. 61 sampai dengan 75 unta, zakatnya 1 ekor anak unta usia 4 tahun lebih. Nisab 76 sampai 90 unta, zakatnya 2 ekor anak unta usia 2 tahun lebih. Nisab 91 sampai dengan 120 unta, zakatnya 2 ekor anak unta usia 3 tahun lebih. Kemudian nisab 121 unta, zakatnya 3 ekor anak unta usia 2 tahun lebih. Yang berikutnya adalah nisab dan zakat sapi atau kerbau. Setiap 30 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau berumur 1 tahun lebih. Setiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau berumur 2 tahun lebih. Kemudian nisab dan zakat kambing. Setiap 400 ekor kambing, dihitung tiap-tiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing atau domba umurnya sebagaimana keterangan di atas. Untuk 500 sampai dengan 599 ekor kambing, zakatnya 5 ekor kambing. Untuk 600 ekor kambing, zakatnya 6 ekor kambing. Begitu dan seterusnya. Kemudian zakat rikas atau barang temuan. Barang temuan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5-nya, tetapi tidak disyaratkan harus mencapai nisab dan haul. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, setelah kita mempelajari materi tentang zakat mal, silahkan dikerjakan soal latihan berikut ini. Sebutkan pengertian zakat mal dan syarat-syaratnya. Yang kedua, sebutkan jenis dan nisab zakat mal. Silahkan dikerjakan dalam buku catatan PAI, kemudian tunjukkan hasilnya kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah masing-masing. Materi yang berikutnya adalah perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal memiliki beberapa perbedaan
jika ditinjau dari beberapa hal, yaitu 1. Waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah pada awal bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri dan 1 tahun sekali. Adapun zakat mal, waktu pelaksanaannya tidak sama. Untuk emas, perak, ternak, dan profesi dikeluarkan setiap tahun. Adapun hasil pertanian dan perkebunan dikeluarkan setiap panen. Ada juga yang dikeluarkan saat memilikinya, yaitu zakat barang temuan. Kemudian yang kedua, zakat fitrah dikeluarkan untuk menyucikan jiwa, sedangkan zakat mal untuk menyucikan harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Kemudian yang ketiga, zakat fitrah kadarnya sebesar 2,5 kg untuk setiap jiwa, sedangkan zakat mal dikeluarkan dengan kadar yang berbeda antara harta yang satu dengan lainnya. Zakat mal dikeluarkan dengan kadar yang bergantung pada jumlah harta yang dimiliki. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, maka yang berhak menerima zakat adalah satu, fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Yang ketiga, amil, mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Yang kelima, hamba sahaya, mereka yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, gharib, mereka yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Yang ketujuh, fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah dan perang. Yang kedelapan, ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, di akhir dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah, bahwa zakat dikaji dalam dua hal. Yang pertama adalah macam-macam zakat, yang kedua adalah syarat-syarat mengeluarkan zakat. Adapun macam-macam zakat ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal untuk mensucikan harta, sementara zakat fitrah untuk mensucikan jiwa. Adapun syarat-syarat mengeluarkan zakat yaitu Islam, baligh, berakal, dan memiliki harta. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, di akhir pembelajaran ada soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apa perbedaan zakat fitrah dan zakat mal? Yang kedua, kapan waktu wajib zakat fitrah dan zakat mal? Yang ketiga, jelaskan mengenai nisab.
Silahkan dikerjakan dalam buku catatan pendidikan agama Islam dan hasilnya ditunjukkan kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah masing-masing. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, pembelajaran hari ini tentang zakat, fitrah dan zakat mal telah selesai. Marilah kita perhatikan bahwa tidak ada kebaikan bagi kehidupan kecuali kesehatan dan keamanan. Al-Ahnaf bin Qais. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, pembelajaran hari ini harus kita akhiri bersama dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.